Perkenalkan, nama saya Bintan Barikna Thoibah, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Putren, Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25441110561. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Putren pada kelas 3 dengan materi penghayatan Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 3B, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, pelajaran yang kemarin. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan dipimpin Mas Amar. Siap doa. Doa mulai. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Yang sholat subuh coba angkat tangan. Oke, bagus. Berarti sudah lebih banyak ya sholat subuhnya daripada kemarin. Tuh, yang sudah sholat subuh dipertahankan. Yang belum sholat subuh ditingkatkan, bangunnya lebih pagi. Sekarang Bu Bintan absen dulu. Nanti yang Bu Bintan absen, silahkan nanti pas Bu Bintan panggil namanya, sebutkan satu hal yang membuat kalian bersyukur hari ini. Baik, Bu Bintan mulai dari nomor absen 1. Mbak Anin bisa melihat, bagus. Mbak Hawa bisa bangun pagi. Mas Kenso diberikan kesehatan. Nah, itu nikmat yang besar ya. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita syukuri kalau kita menyadari. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran ini. Kita akan belajar melanjutkan kemarin. Kemarin kita belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, kita mau belajar apa ini? Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Betul, nama-nama baik Allah. Jumlahnya berapa, Mas Saka? Ya, 99. Ini sudah kita pelajari sejak kelas 1. Nah, kira-kira Asmaul Husna apa yang masih kalian ingat? Coba. Al-Kabir, Al-Wahhab. Nah, nanti setelah kita belajar, tujuan kita belajar itu apa sih? Diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir dengan benar. Nah, jadi nanti kalian tahu tuh apa pengertian Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Terus setelah itu kalian bisa menerapkan sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kalian paham, kalian juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini gambar apa ya? Bulan. Nah, bulan itu kecil apa besar? Besar. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan bulan? Allah. Berarti kalau Allah bisa menciptakan bulan yang besar, artinya Allah
bagi Allah. Nah, ini juga kalau kita dengan tanaman kita sirami itu juga memberi air pada tanaman itu juga termasuk perilaku memberi. Nah, kira-kira 2/2 itu tadi kita belajar kalau Allah itu Maha Besar. Terus ada gambar-gambar tentang memberi. Kira-kira mau belajar apa ya? Oke, coba silakan dibaca Mas Kenso, dibaca yang keras Mas. Ini Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah yang berjumlah 69 nama. ya betul, berjumlah 92 Asmaul 92 Husna. nama. Nah, yang akan kita pelajari ada 2, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Gambar-gambar yang kita lihat tadi itu ada hubungannya loh sama Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, sebelumnya Bintang mau memberikan pengantar dulu. Al-Wahhab itu hubungannya dengan tadi, yang kedua tadi apa? Memberi. Jadi Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Kalau Al-Kabir Allah Maha Besar, betul. Sekarang silakan fokus ke papan tulis, kita akan melihat video. Semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Oke, nah di sini tadi kita sudah belajar kalau Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Nih, kita setiap manusia itu sudah diatur rezekinya oleh Allah. Dan rezeki itu nggak cuma apa? Nggak cuma tiap hari kalian dikasih sapu sama orang tua, tetapi lebih luas lagi seperti yang tadi disebutkan, bisa melihat, bisa makan, diberi kesehatan. Nah, itu termasuk rezeki. Tetapi tugas kita apa? Yang memberi itu semua siapa? Yang memberi semuanya Allah, betul. Terus kewajiban kita berusaha dengan maksimal atau ikhtiar. Jadi kita tahu kalau Allah Maha Memberi, tetapi sebagai manusia kita juga berkewajiban untuk berusaha. Seperti itu. Nanti hasilnya Allah yang menentukan. Setelah berusaha, kita serahkan kepada Allah. Setelah kita berusaha, biar Allah yang menentukan hasilnya. Kita sudah belajar Allah Maha apa tadi? Maha Besar dan Maha Pemberi. Tadi Maha Pemberi sudah Bu Bintang contohkan. Sekarang kalau Maha Besar, kalau kita tahu Allah itu Maha Besar, berarti apa yang bisa kita lakukan sebagai penghayatan? Iya, meneladani. Kalau Allah Maha Besar, berarti kita itu hanya makhluk yang kecil. Jadi nggak bisa sombong. Nah, coba informasi apa yang kalian dapatkan setelah melihat video? Apa tadi yang ada di video? Coba Mas Rafif, apa tadi yang ada di video? Iya, kita tidak boleh sombong. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Selain itu, Asmaul Husna apa saja tadi? Al-Kabir dan Al-Wahhab. Oke. Contoh sikap kita meladani apa? Tadi yang Al-Kabir? Ya, Allah Maha Besar. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau Al-Wahhab, Maha Pemberi. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Kelompok 1 ada Afan, Kirana, Rafif, Clara, Hawa, dan Amar. Kelompok 2 Kenzo, Robi, Maiza, Mirza, Amin, Bima. Kelompok 3 Viola, Bintang, Saka, Anggi, Zaskia, dan Nahla, karena dia nggak berangkat ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Rafif. Kelompok 2 Kenzo. Kelompok 3 Saka. Baik, nanti ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas untuk mendikte temennya. Tapi, halo semuanya. Tapi dalam satu kelompok itu semuanya harus bekerja sama. Jadi nanti setelah kalian diskusi sudah nemu apa saja yang di situ, kalian tuliskan di sini. Dituliskan. Ini, jadi buatlah rangkuman atau peta konsep tentang materi Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Nanti kalian tulis pengertian Al-Wahhab apa, terus penghayatan Al-Wahhab apa, sama manfaat meneladani Al-Wahhab apa, kalian tulis, sama yang Al-Kabir apa. Ini semuanya ada di, silakan bisa mulai di
kemaslahatan. Ya. Terus yang D? Jadi orang yang peduli kepada sesama, melihara lingkungan sekitar. Dia selalu berusaha dengan maksimal dan orang yang tak Kelompok 2 sudah jelas? Yang disampaikan kelompok 1. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 wabarakatuh. Diam dulu, lanjut. Kelompok 2 menunjukkan penghayatan dari Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Hanya Allah yang Maha Besar, selalu mengagungkan kebesaran Allah. Manfaatnya, senangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. Baik, itu sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Tadi sudah presentasi, kita sudah belajar tentang al-wahhab. Al-wahhab artinya apa? Maha memberi. Maha memberi, betul. Nah, jadi Allah itu sudah memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Karunia itu semua yang Allah berikan kepada kita. Mas Bintang, coba dibaca yang keras. Tugas kita adalah berterima kasih atau bersyukur atas setiap orang yang sudah mengadani Asmaul Husnanya. Nah, itu cara kita. Kalau Allah itu Maha Memberi, berarti tugas kita bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Kita akan melakukan game. Siapa yang mau main game? Oke. Ini nanti gamenya setiap kelompok saling bekerja sama. Bu Bintang jelaskan dulu. Ini namanya Team Games Turnamen. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah siap semua? Nanti kalian mainnya gini. Misalnya nih, satu kelompok kalian satu orang maju satu ini ke sini. Terus nyari milih kartu. Om ini misalnya milih kartu ini. Ini tuh masuk ke yang Al-Wahhab atau Al-Kabir. Misalnya masuk ke Al-Wahhab, kalian masukkan di sini. Kalau sudah masuk, mundur. Temennya yang lain majunya. Sekarang kelompok 3 selesai. Oke, ini kira-kira berapa ya? Kita cek ya. Memelihara lingkungan. Al-Wahhab benar? Betul. Menjadi orang yang peduli? Betul. Meyakini bahwa Allah yang Maha Besar? Al-Kabir ya. Tidak boleh sombong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi skornya sama. Terus gimana Bu kalau skornya sama? Tadi yang benar kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus tadi yang selesai nomor 2, kelompok 2. Oke, tepuk tangan.
Terus gimana rasanya kalian belajar hari ini? Senang. Oke, senang. Selanjutnya, tadi ada kesulitan nggak dalam belajar? Ada. Apa kesulitannya? Bacanya belum. Apa? Oh ya, bacanya agak lama. Yang lain? Oke, kalau bacanya agak lama berarti yang harus kita biasakan adalah apa? Berlatih membaca. Biar membacanya bisa lebih cepat juga bisa memahami. Ya, yang kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan masuk ke bab fikih. Baik, untuk hari ini sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak? Kalau tidak ada, sekian dari Bu Bintan. Kalau selama belajar ini Bu Bintan ada salah, ada yang menyinggung hati kalian, Bu Bintan mohon maaf. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah bersama-sama.